Buya. Izin bertanya. Yang ingin saya tanyakan, jodoh, rezeki itu kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa Buya ada yang meninggal padahal dia belum menikah? Mohon pencerahannya ya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nanti ada lagi pertanyaan nakut-nakuti. Jodohmu sudah mati. Wah, ini tambah pusing lagi ini. Karena jodohnya sudah mati, dia putus asa nggak cari jodoh nanti. Oh, nggak begitu. Jadi maksudnya, semua langkah hidup kita sudah Allah ketahui dan sudah ditentukan oleh Allah. Dan Anda berjodoh hari ini juga sudah ditentukan oleh Allah. Anda keliling melamar sampai 16 kali tadi, itu juga diatur oleh Allah. Ujung-ujungnya jodohmu adalah yang ke-17. Jadi artinya begini, biarpun sudah menikah pun kadang sudah bercerai, ya enggak? Suaminya ganti istri, istrinya ganti suami, dan bahagia setelah itu. Lo jodoh saya mana? Jadi maksudnya, apa yang diberlakukan kepadamu, itu adalah sudah ditentukan oleh Allah. Dan Allah yang tahu. Yang menentukan Allah, makanya jangan sok Anda menentukan. Yang tahu Allah, makanya Anda jangan sok tahu. Maka inilah urusan takdir. Masalah qada dan qadar Allah. Kita harus beriman dengan qada qadar Allah. Qada dan qadar. Qada itu adalah Allah Maha tahu tentang sesuatu yang akan terjadi nanti. Dan yang sedang dan yang telah, itu qada Allah, Allah pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi. Termasuk Allah mengetahui Anda punya anak 10 alim semua, soleh semua, ahli surga. Allah tahu kok, padahal Anda belum nikah. Lah kalau sudah qadar, apa yang Allah berlakukan sesuai dengan apa yang Allah ketahui dalam qadanya. Jadi qada Allah berbunyi begini, engkau akan punya cucu hebat-hebat. Betul, itu qada Allah. Pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi. Pas Anda punya cucu dari alim-alim, itu qadar Allah. Apa yang Allah berlakukan sesuai dengan qada Allah. Lihat, qada dan qadar Anda nggak punya urusan, Anda nggak tahu. Makanya kan jangan sok tahu tentang qada qadar. Termasuk orang ini jodohnya mati atau hidup, bukan urusanmu. Ngusil banget ya. Lah kok tiba-tiba belum menikah, kok meninggal, berarti memang tidak punya jodoh. Terus jodohnya di mana? Kan masih ada surga nanti. Yang masuk neraka, ya jodohnya di neraka sana. Jadi maksudnya berarti di dunia dia dicatat, diberlakukan oleh Allah untuk orang tersebut dalam keadaan tidak menikah. Maksudnya yaitu sudah ketentuan Allah, jodoh ditentukan oleh Allah. Maknanya apa? Baik orang itu berjodoh atau tidak. Berjodohnya 3 kali atau 4 kali ketentuan Allah, bukan. Ini berjodohnya 4 kali, gagal nikah 4 kali, jodohnya 4 kali, perjodohnya 4 kali. Tapi waktu dia masih remaja nggak tahu kalau dia bakal nikah 4 kali. Gagal 4 kali nggak tahu. Jadi kan sok tahu tentang apa yang akan terjadi. Jadi ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal kita itu jangan masuk wilayah ini adalah wilayah Allah. Maka sebagai seorang hamba, kita harus menjadikan diri, merasakan diri seorang hamba, menjalankan apa yang Allah berlakukan kepada kita dengan rambu-rambu. Ada rambu kanan, kiri, merah, hijau. Kanan baik, kiri jahat, jangan kiri. Kalau pengen menikah, ya usaha, ngelamar. Kan begitu. Ngelamar, usaha. Apakah setiap ngelamar langsung dapat? Belum tentu, ditolak sama mertua, calon mertua. Banyak. Apakah di saat ditolak oleh calon mertua berarti saya nasib nggak punya jodoh? Jangan suudzon kepada Allah. Tadi sampaikan, mungkin jodohmu adalah nanti setelah lamaran yang ke-10. Jalan itu semuanya sudah. Jangan sok tahu tentang Tuhan, jangan sok jadi Tuhan deh. Anda tidak tahu kok setelah ini anak Anda jadi Masya Allah semuanya dimudahkan rezekinya. Anda nggak tahu. Biarpun hari ini ada yang Masya Allah saya fakir banget hari ini, tahun depan bisa saja berubah semuanya. Nggak ada yang tahu. Maka jangan sok tahu. Termasuk di akhirat nanti ini, termasuk ahli surga, ahli neraka, itu kan hanya Allah yang tahu. Maka jangan sok tahu. Yang sok tahu bunyi begini, ya biarpun saya ibadah kayak apapun, kalau memang saya ahli neraka akan tetap masuk neraka, mending gak usah ibadah. Lah ini kan salah. Siapa yang bilang kamu ahli neraka?
Atau sebaliknya, ya kalau memang saya ahli surga, biarpun nggak ibadah kan tetap ahli surga. Siapa bilang kamu ahli surga? Jadi apa yang Allah berlakukan itu nggak tahu, kita usaha. Makanya kalau lapar kita makan. Apakah ada orang berkata, kalau memang nanti jatahku setelah ini kenyang, pasti akan kenyang biarpun aku tidak makan? Anda gila saat itu. Urusan perjodohan nanti orang yang sok tawakal, sok pasrah kepada Allah, tapi nggak begitu jalurnya akan begini. Ya Allah, aku pengen punya anak, biarpun aku pengen punya anak banyak, biarpun tanpa menikah. Mau? Atau Anda menikah, gak usah ketemu langsung hamil? Punya anak? Ya nggak mungkin lah. Ambil aturan-aturannya. Menikah dengan cara yang benar, suami istri bertemu, lalu ada pembuahan, ada hamil, lahir, dididik anak, jadi alim begitu, ikuti semuanya. Ya nggak ada, saya pengen sudahlah punya anak, nggak usah pakai istri. Ya gila itu. Ya ada, kan Allah Maha Kuasa. Lah ini main-main namanya. Makanya bicara tentang ketentuan Allah, itu serahkan kepada Allah. Yang tahu hanya Allah, bagimu adalah menjalankan. Kalau ada orang meninggal dunia, berarti ya dia tidak punya jodoh di dunia. Berarti nasibnya dalam perjodohan. Maksudnya jodoh dicatat oleh Allah, artinya berjodoh atau tidak berjodoh, dengan siapa dan dengan siapa, itu termasuk tidak berjodoh, itu sudah dicatat oleh Allah. Mati duluan tidak berjodoh, nggak menikah tidak berjodoh. Nah ini sudah diketahui oleh Allah, seperti itu maknanya. Dan sudah Allah tahu, kita yang menjalankan. Maka jalankanlah, jalani hidup ini dengan akalmu, dipandu oleh syariat. Rambu-rambu, kalau ingin sampai tujuan gunakan akalmu dan gunakan rambu-rambu dan patuhi rambu-rambu sampai tujuan. Kalau nggak ngikuti rambu-rambu maka hidupnya salah, melakukan keharaman, terjerumus dalam kehinaan. Seperti itu. Menikah yang benar untuk mendapatkan keturunan yang baik. Cari pasangan yang benar. Termasuk memilih ini benar, harus. Kalau pilih istri yang benar, hanya jangan ketemu di Facebook langsung nikah, itu kan yang lihat fotonya. Itu editan, tahu enggak? Jadi harus tahu betul siapa dia, keluarga dia. Dan harapannya ada orang menikah saja harus ada, saya menikah, saya harapkan punya keturunan yang baik. Kalau keturunannya baik, cari bapak yang baik dong. Bukan cari keturunan baik, cari ibu yang baik dong. Dan seterusnya, usaha. Wallahu alam bissawab.